Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bambang Hadianto. Saya sebagai teknikal di PT Pratita Prama Nugraha. Di depan saya ada Mentor IM dan di sini ada aksesoris Weld-Scan. Jadi aplikasi untuk edit current dengan Weld-Scan atau pemeriksaan pada welding. Ini adalah package untuk edit current weld proof starter kit dengan part number 640-025-012. Untuk kelengkapannya sendiri bisa dilihat pada box. Di sini ada terdiri dari probe dengan 3 probe disesuaikan sama kebutuhan. Di sini ada block calibration notes. Di sini ada kabel. Kabelnya ini ada 2. Sesuai sama konektor pada Mentor IM, dia adalah pin 6 atau pin 12. Gitu. Di sini dilengkapi juga dengan USB atau dengan golden apps-nya. Dan di sini ada Teflon. Fungsinya Teflon ini adalah untuk melindungi transducer atau probe. Di sini terdiri dari 3 probe. Ini dengan frekuensi 80 kHz sampai dengan 700 kHz. Ada juga untuk di 80 kHz hingga 1,2 MHz. Dan yang terakhir adalah 35 kHz hingga 250 kHz. Sesuaikan sama kebutuhan. Perbedaan dengan probe surface maupun dengan pada eddy current wells itu tampilan pada layar atau tampilan pada ujung dari si probe. Dia posisinya agak lebih besar. Karena kalau dengan eddy current surface itu adalah dengan probe absolute atau dengan unseal maupun dengan seal, dan sekarang dengan probe dengan diferensial. Perbedaannya seperti apa? Terdiri dari beberapa coil. Contohnya dengan 2 coil. Nah, pada tampilan di layar ketika kita menggunakan eddy current well scan starter kit, ini tampilan pada well. Bisa cas di sini. Sebelumnya kita gunakan probe yang akan digunakan. Contohnya satu yang akan saya gunakan. Saya gunakan dengan frekuensi 80 kHz. 4 kHz hingga 700 kHz. Nah, pada posisi pemasangan di sini dengan pin 4. Jadi pada tampilan di sini ada titik poin merah. Pada di kabel juga titik poin merah di slot. Nah, hingga berbunyi klik. Pada bagian belakang kita bisa masukkan di pin 12, merah ketemu merah. Nah, pada posisi pemilihan, setelah kita pilih tadi aplikasinya pada well, kita bisa klik di sini. Nah, kita langsung oke. Nah, tampilan dari setiap screen atau setiap display ini bisa dirubah atau disesuaikan untuk company maupun dengan prosedur kita bisa masukkan di sini, ataupun dengan video bisa kita masukkan di sini. Pada bagian atas adalah setup. Jadi setupnya ini adalah 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5 kita bisa melakukan get start dengan melakukan next, atau bisa kita jump pada posisi yang kita inginkan. Kita bisa langsungkan next di sini. Nah, ini tampilan pada list use. Nah, pada pemilihan di sini kita bisa memilih frekuensi yang akan kita gunakan atau kebutuhan frekuensi yang akan kita gunakan berapa. Di sini contohnya saya gunakan misalnya di 500. Contohnya seperti ini, 500. Kenapa pemilihan dari 500? Sesuaikan dengan range dari probe yang digunakan. Yang saya gunakan ini adalah dari 80 hingga 700. Saya ambil di middle-nya atau saya ambil di tengahnya. Itu pemilihan setup pada frekuensi yang digunakan. Dan pada bagian di sisi di sini, ini bisa dilihat adalah persis yang akan kita lakukan. Berapa persis atau delay yang akan kita butuhkan. Apakah 2 detik atau 3 detik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita gunakan di sini adalah step notes dengan beberapa
defect buatan. Ini dari 0,5, 1 hingga 2 mili. Ini. Nah, dari setiap ini adalah mewakili coating. Jadi kelebihan dari eddy current ini, ketika material itu ada coating pennya, itu bisa diabaikan. Jadi kita bisa gunakan kalibrasi seperti ini. Karena dalam satu layer ini dia mewakili 1 mili. Kalau ada 4 layer berarti dia 4 mili. Jadi kita melakukan inspeksi tanpa melakukan preparation pada si material. Oke, pada pemilihan probe yang dilakukan kita bisa melakukan setup di sini. Nah, di sini kita bisa atur untuk di frekuensi yang kita butuhkan berapa. Jadi pengaturan pada setup di sini. Kemudian nextnya kita bisa melakukan di lift off atau melakukan calibration. Nah, contoh seperti ini. Jadi calibration kita bisa gunakan di angle berapa? Di 90, di 45, 30 disesuaikan sama si user. Contoh ini dengan defect pada 0,5 kita buat dengan satu kotak gitu. Nah, pengaturan atau ada dB bisa diatur di sini. Atau kita bisa melakukan melebarkan atau mengecilkan pada si seperti ini. Contoh saya menggunakan 0,5 berarti saya bikin di satu kotak. Kalau misalnya kurang lebar kita bisa lebarkan. Jadi seperti handphone, zoom in, zoom up. Seperti ini. Nah, ketika posisi pada layer atau pada material itu ada coatingnya, kita lebih make sure dengan satu layer ini mewakili 1 mili. Nah, ketika posisi dengan satu layer atau mewakili dengan 1 mili, kita mengatur dengan digennya. Kita melakukan pelebaran atau sesuaikan sama kebutuhan. Jadi sebelum kita melakukan inspeksi, kita bisa lihat dulu di material seperti apa, aturan seperti ini. Setup pada selanjutnya adalah dengan notch defect pada 1 mili dengan di 2 mili itu disesuaikan. Seperti itu. Ketika posisinya layernya agak lebih tebal, kita bisa contoh kita gunakan dengan 2 layer. Kalau dengan 2 layer sini agak kecil, kita bisa atur gainnya. Seperti kita melakukan zoom out. Seperti ini. Nah, posisi untuk di tengahnya kita lakukan 0 seperti ini. Ini. Nah, perbedaan ketika kita menggunakan probe pada well scan maupun dengan pada posisi pada surface itu karena probe ini menggunakan probe dengan diferensial. Jadi ada 2 coil di sini. Contoh pada posisi saya melakukan scanning seperti ini dengan angle-nya 90 derajat dengan gain-nya kecil dan pada posisi saya seperti ini. Kita lakukan 0. Ketika posisinya seperti ini atau pada defect melintang akan menampilkan posisinya pada posisi negatif. Tapi kalau posisinya dia cross akan berbalik arahnya. Jadi kita lebih make sure ketika melakukan inspeksi pada posisi seperti apa. Contoh pada inspeksi welding, misalnya ada welding pada capping. Jadi kita melakukan inspeksinya secara nge-cross. Ada bisa mengcover seperti ini. Oke, ini fitur kelebihan ketika kita menginspeksi pada material dengan coating. Jadi tampilan pada coating itu disesuaikan. Contoh saya menggunakan satu coating maupun dengan kedua coating. Ketika ada defect 0,5, kita bikin di satu box atau satu kotak dan sebagainya dan seterusnya. Ini ketika kita gunakan di 3 layer maupun sebagainya, nextnya itu bisa diatur. Jadi langsung seperti ini sesuai kebutuhan. Berbeda ketika tanpa dia ada coating, otomatis tampilan di sajusnya akan lebih besar. Seperti itu. Cross check melakukan inspeksi ini adalah mempermudah si user atau si inspektor melakukan inspeksi ketika pada material ada coatingnya. Seperti itu. Setup selanjutnya sama. Ketika kebutuhan pada coating dan sebagainya, fitur ini adalah untuk mempermudah si user atau tampilan pada di Mentor IM. Gitu. Poin-poin utama adalah pemilihan pada frekuensinya berapa, angle yang kita butuhkan itu berapa, dan gainnya seperti apa. Sesuai dengan referensi pada si node seperti ini.
Notch-nya dengan 0,5, 1 mili maupun di 2 mili. Itu disesuaikan. Dengan coatingnya berapa? Karena untuk mewakili di sini mewakili dengan satu coating. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.